Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Febrianto, kelas BKI 3B, mata kuliah Psikologi Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan hasil meresum saya dari makalah kelompok 4 dan kelompok 5, yaitu tentang karakter manusia menurut Islam dan karakteristik dai dan mad'u. Karakter manusia menurut Islam. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lain. Pada umumnya, manusia diciptakan berbagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai sifat-sifat individu yang khas yang berbeda dengan manusia lainnya. Manusia sebagai individu bersifat nyata, yaitu mereka berupaya untuk selalu merealisasikan kepentingan, kebutuhan, dan potensi pribadi yang dimilikinya. Setiap manusia senantiasa akan berusaha mengembangkan kemampuan pribadinya guna memenuhi berbagai kebutuhan dan mempertahankan kehidupannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Kenyataan ini sesuai dengan pendapat Aristoteles, menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang berarti selain sebagai makhluk individu, manusia juga termasuk dalam makhluk sosial dan harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia sering memenuhi kebutuhannya dengan membuat dan mencari sendiri. Namun dengan semakin meningkatkan kebutuhannya, manusia membutuhkan orang lain untuk mendukung hidupnya. Pada perkembangan secara luas dan kompleks, manusia membutuhkan tata masyarakat, lembaga-lembaga sosial, dan juga kebutuhan negara, contohnya melalui proses dakwah. Selanjutnya, karakteristik dai dan mad'u. Dai yaitu pelaku atau subjek dalam kegiatan dakwah. Selain itu, dai juga secara istilah dikenal sebagai sebutan mubalik atau mubaligha. Dai berarti mengajak, mubalik berarti orang yang menyampaikan. Jadi, dai adalah orang yang menyampaikan dan mengajak serta merubah sesuatu keadaan kepada yang lebih baik. Seorang dai harus atau wajib baginya untuk mengetahui kandungan dakwah, baik dari sisi akidah, syariah, maupun dari akhlak. Dai juga harus tahu metode-metode yang dihadirkannya agar pemikiran dan perilaku manusia tidak melenceng dalam Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat dai. Yang pertama, seorang dai harus mempunyai pengetahuan tentang Islam, baik secara akidah, fikih, muamalah, dan berbagai aspek disiplin keagamaan. Mengetahui seluk-beluk ilmu agama sebelum terjun ke lapangan untuk berdakwah. Lalu yang kedua, seorang dai harus bisa menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, seorang dai harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang keempat, harus mengetahui pengetahuan psikologis. Yang kelima, seorang dai harus bernyali baja di mana saja berada. Sifat-sifat dai. Yang pertama, sabar. Yang kedua, berhati-hati. Yang ketiga, tegas. Yang keempat, lemah lembut. Yang kelima, pemberani. Yang keenam, rendah hati. Yang ketujuh, ikhlas. Yang kedelapan, amanah. Pengertian mad'u. Menurut Muhammad Ali Aziz, objek dakwah atau mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah. Prinsip-prinsip dalam berdakwah terhadap mad'u. Yang pertama, teladan. Yang kedua, mediasi. Yang ketiga, empati pada pemikiran budaya masyarakat. Yang keempat, proses dan transaksi informasi. Yang kelima, kolektivitas dan membangun citra positif. Yang keenam, sabar dan tidak putus asa. Yang ketujuh, kesatuan visi dan tujuan. Yang kedelapan, memperhatikan skala prioritasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.